Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, saya Sintayuningrum. Saya Sherly Oktaviani. Saya Amel Pak Andena. Di sini kami akan menjelaskan mengenai siklus asam sitrat Pada mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andas Mada Sukaryawan, MSI, PhD. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat TCA. Adalah serangkaian reaksi untuk metabolis asetil CoA menjadi CO2 dan atom H. Dalam organisme aerobik glukosa dan gula lainnya, asam lemak dan sebagian besar asam amino akhirnya dioksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat dan rantai pernapasan. Sebelum memasuki siklus asam sitrat, kerangka karbon dari gula dan asam lemak didegradasi menjadi gugus asetil dari asetil CoA. Bentuk di mana siklus menerima sebagian besar input bahan bakarnya. Siklus asam sitrat memerlukan oksigen dan tidak berfungsi pada kondisi anaerobik. Prosedur proyek yang pertama, mencari sumber materi tentang siklus asam sitrat. 2. Menjelaskan materi siklus asam sitrat. Dan yang ketiga, melakukan pengeditan hasil rekaman tentang materi yang telah dijelaskan. Dalam organisme aerobik, siklus asam sitrat adalah jalur amfibolik yang berfungsi dalam proses katabolik dan anabolik. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, gugus asetil 2 karbon dari asetil CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksalaasetat. Selanjutnya, 2 molekul karbon dioksida dibebaskan. Yang kedua, oksalaasetat diregenerasi sehingga bereaksi dengan asetil CoA yang lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen. Kompleks multi-enzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Berikut reaksi siklus asam sitrat. Pertama, pengenalan 2 karbon sebagai asetil CoA dimulai dengan kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. 2. Sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. 3. Isositrat dioksidasi menjadi alfa-ketoglutarat dan CO2. 4. Alfa-ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. 5. Pembelahan suksinil CoA digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat. 6. Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. 7. Fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi almalat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel yang dikatalisis oleh fumarase. Kedelapan, malat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. Akhirnya, OAA diregenerasi dengan oksidasi L-malat oleh malat dehidrogenase. Kesimpulan, siklus asam sitrat juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah serangkaian reaksi untuk metabolis asetil CoA menjadi karbon dioksida dan atom hidrogen. Dalam organisme aerobik, siklus asam sitrat adalah jalur amfibolik yang berfungsi dalam proses katabolik dan anabolik. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Baiklah, itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.